Selamat siang, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermaudi Sarumpait. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Sibolga. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang hidup dalam masyarakat majemuk. Saya akan menjelaskan bagaimana masyarakat majemuk itu mencerminkan ciptaan Tuhan yang kaya akan keberagaman. Tuhan Allah menciptakan manusia yang berbeda, dan itu merupakan suatu keunikan ciptaan Tuhan. Justru dari itu kita harus belajar memahami hidup rukun dalam perbedaan yang ada. Yang menjadi landasan Alkitab tentang keberagaman itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan, di mana manusia itu diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah, yang menjadi cerminan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul 17 ayat 26, di mana semua bangsa berasal dari satu orang, yaitu ciptaan Allah. Yang ketiga, kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Tubuh Kristus terdiri dari anggota yang berbeda tetapi satu kesatuan. Kita diciptakan oleh Tuhan dalam ciptaan yang berbeda-beda tetapi menjadi satu kesatuan dan satu di dalam Tuhan. Selanjutnya, kita melihat bentuk-bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia. Ada keberagaman suku bangsa, agama, budaya. Suku bangsa terdiri dari suku Jawa, Sunda, Batak, Papua. Lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Yang kedua adalah agama, yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang ketiga adalah budaya. Budaya, bahasa daerah, adat istiadat, seni dan musik tradisional, dan tarian khas setiap daerah. Yang ketiga, tantangan dalam masyarakat majemuk itu adalah manusia itu menjadi takut pada kelompok yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, terdapat diskriminasi yang merugikan orang lain berdasarkan ras, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, terjadinya konflik sosial. Akibat dari perbedaan yang ada membuat manusia menimbulkan suatu konflik, yaitu dari perbedaan ekonomi, politik, dan identitas sosial. Selanjutnya adalah kasus intoleransi. Menurut Setara Institute, terdapat peningkatan kasus intoleransi di Indonesia. Selanjutnya, hidup rukun dalam perbedaan perspektif Kristen. Di dalam perbedaan yang diciptakan oleh Allah, menganjurkan atau mengharuskan kita harus hidup rukun dengan sesama. Yang pertama, yang menjadi dasar dalam kehidupan kita yang berbeda-beda itu adalah kita harus mewujudkan kasih, yaitu kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan Allah yaitu setia kepada Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama, kasih terhadap sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Yang selanjutnya, toleransi. Kita harus menghormati keyakinan dan agama lain dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan agama yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, dialog dan kerjasama, membangun komunikasi dan aksi bersama demi kedamaian. Kita harus menciptakan kedamaian di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Yang keempat, kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia, membawa damai dan keadilan kepada semua orang, yang terdapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang menjadi aksi nyata kontribusi siswa Kristen, siswa harus belajar menghargai teman dan suku, agama lain yang berbeda dengan agamanya sendiri. Yang kedua, kegiatan sosial, ikut serta dalam acara yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, siswa harus bisa menjadi agen perdamaian, mengupayakan kedamaian di sekolah dan di lingkungan sekitar. Yang keempat, dalam media sosial harus digunakan dengan bijak tanpa
menyebarkan isu atau pesan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Baik, demikian video pembelajaran yang bisa saya tayangkan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.